Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila dhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatul mujtahidin wal ulama'il amilin syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa afu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu shiratal mustaqim. Syurutu sihhatil jum'ati, syarat sahnya salat Jumat. Sittatun, ada 6. Wuku'ha jama'atan. Pertama, salat Jumat harus dilakukan berjamaah. Salat Jumat harus dilakukan berjamaah. Cuma berapa orang yang disebut jamaah? Lebih dari 1 orang. Itu definisi jamaah. Ya, batasannya mazhab Syafi'i adalah 40 orang minimal. Ya, Imam Maliki itu 12 orang. Sah. Imam Hanafi 4 orang. Ya. Kenapa? Karena ketika sholat Jumat pertama kali dilakukan oleh baginda Rasul di Madinah, itu dalam jumlah besar. Ya, sahabat sudah ratusan jumlahnya. Nah, maka dari situlah mereka mempersyaratkan sahnya sholat Jumat adalah yaitu berjamaah. Kemudian biniati imamatin waqtidain, dengan niat yang imam niat imam, yang makmum niat makmuman. Tidak itu makmum, ngikut imam wajib niat imam. Sholat Jumat imam enggak niat imam, enggak sah sholat Jumatnya. Bukan hanya imam tapi juga seluruh jamaah. Ya, enggak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat harus berjamaah. Berjamaah berarti imamnya niat imam, makmumnya niat makmum. Tapi kalau sholat selain sholat Jumat, ya imam nggak niat jadi imam, sah jamaah. Sah kita berjamaah. Makanya kalau kita ikut makmum masbuk, makmum yang masih sholat di saat imam sudah salam, kita baru datang kan kita ikut. Ya, kita ikut. Itu nggak ada dalam kitab fikih, kita colek tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Ya, kalau yang dicolek orang-orang yang bukan jawara. Kalau jawara mentil. Ya, itu bahaya ya. Jadi gimana? Cukup kita diri, kalau kita sendiri di sebelah kanan imam. Jaraknya jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Ya, sebelah kanan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan imam. Udah, kita takbir aja, Allahu Akbar. Ya, ini terserah dia mau berubah dia jadi imam. Ya, nggak berubah juga kita sah berjamaah. Itu kalau sholat selain sholat Jumat. Ya, selain sholat Jumat itu sunat niat imam, tapi makmum tetap wajib niat makmum untuk mendapatkan apa? Pahala berjamaah. Wabi arba'ina mukallafan, dan dengan jamaah yang jumlahnya 40, dan 40 itu mukallaf. Apa mukallaf? Pengemban hukum. Apa syarat pengemban hukum? Yaitu akil baligh. Ya, makanya 20 ya kan orang sehat, yang 20 gila semua kagak sah. Karena dia nggak mukallaf.
Syarat mukallaf itu akil baligh. Ya. Yang 25 dewasa semua. Tapi yang 15 anak-anak mulu. Enggak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi 40. Ya. Alladzina tanaqiduna. Jadi apa disebut mukallaf itu pengembang hukum, syaratnya adalah akil baligh. Kemudian zakaron. 40 itu zakaron, laki-laki. Zakaron, laki-laki. Ya. Zakaron, nanti lawannya unsa. Tapi kalau disebut aulad, walad, aulad, ya, itu sudah mencakup laki dan perempuan. Makanya dalam berdoa, Allahumma ij'al auladana auladan shalihin. Itu mencakup baik anak laki maupun anak perempuan. Ya. Kita lihat dalilnya adalah firman Allah ketika Allah membagi waris dan surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu ayat. Allah telah memerintahkan untuk anak-anak kamu. Di situ anak, aulad, anak-anak kamu. Berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Baru Allah jabarkan siapa aulad? Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki yang mendapatkan apa? Ya 2, perempuan 1. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut aulad itu mencakup. Ya, kan ada orang Allah maj'al auladana, ya kan, zukronan, unsa, yang nggak perlu. Cukup auladana, auladan salihin, itu sudah mencakup. Tapi kalau zakar itu laki-laki. Ya, jadi syarat sahnya Jumat itu adalah laki-laki. Gimana kalau orang perempuan sholat Jumat? Ya sah. Tapi tidak menjadi ya jumlah yang 40. Kayak di Tangkuban, ya Tangkuban bukan Tangkuban sini nih. Di Menteng, nah itu banyak perempuan sholat Jumat. Apa namanya? Yang dekat masjid, ya masjid di Menteng itu. Bah? Bukan. Yang dekatnya ya Sunda lah. Sunda Kelapa. Ya, nah, itu ada orang perempuan. Ya biarin sah. Meskipun nggak wajib, tapi kalau mereka sholat Jumat sah. Ya sama dengan musafir nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah nggak? Sah. Ya, cuma dia harus ikut kepada makmum yang bukan musafir. Umpamanya ya di tengah perjalanan, entah itu di rest area, ya ada masjid, lalu banyak sholat Jumat, dia ikut, ya sah sholat Jumat. Kemudian mutawattinan, yaitu ya tinggal di tempat itu, bukan musafir. Mutawattinan itu yang wajib, musafir nggak wajib. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in juga pengarangnya juga beliau ini dibahas. Orang punya 2 tempat, yang jauh-jauh kayak ojak ya. Ya, Citayam sama Menteng Dalam. Dia wajib jual Jumat hanya di Menteng Dalam. Kenapa? Karena dia lebih banyak tinggal di Menteng Dalam ketimbang di Citayam. Ya kan? Karena dia lebih banyak tinggal di Menteng Dalam. Makanya pesantren, ya santrinya kalau sholat Jumat sah. Karena dia lebih lama di pesantren ketimbang di rumah. Di rumah liburan doang. Tapi ada juga ya kiai yang takut bikin sholat Jumat di pesantrennya. Ya, cuma kan resikonya santri keluar dari pesantren untuk sholat Jumat. Ya kalau santri nakal ya pulangnya sore dan dia main dulu. Ya, itu kan bahaya begitu. Ya jadi boleh. Karena santri itu lebih banyak tinggal di pesantren daripada di rumah. Ya, maka seakan-akan dia penduduk situ gitu, mutawattin. Itu ukurannya. Ya. Ya, sama dengan orang punya istri 2, lain kampung. Ya, lain kampung. Nah, hitung di mana yang lebih lamanya? Apa di istri pertama? Ya, apa di istri yang kedua gitu. Ya, nah, di mana yang lebih lama? Istilah dia wajib sholat
Jumat. Ya, itu dibahas dalam kitab Fathul Mu'in. Pengarangnya beliau juga nih di sini, mungkin karena bukan khusus ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian wabi abniyatin mujtami'atin, dan di bangunan yang terkumpul, wa wuqu'us sholati kulliha, dan sholat Jumat itu dilakukan seluruhnya fi waqti zuhrin, di waktu zuhur. Berikutnya wa adamu ta'addudin, dan tidak banyak ya masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Ta'addud ini dulu jadi masalah. Makanya karena orang dulu kan sedikit, dikhawatirkan kalau dalam satu kampung masjid lebih dari satu, dikhawatirkan nggak mencukupi 40. Ya, makanya ya nggak boleh ada ta'addud di zaman dahulu. Kalau sekarang sih penduduknya ada banyak, nggak khawatir kurang dari 40. Saking banyaknya orang sholat Jumat, jalanan dipakai, ya kan, untuk sholat Jumat. Jadi zaman dahulu ta'addud. Ya, jadi idealnya memang dulu satu kampung itu satu masjid. Ya, satu masjid. Kecuali ya di sini dikecualikan ya illa li usri ijtima'in. Kecuali memang susah untuk dikumpulkan. Ya katakanlah bisa jadi ya awalnya satu masjid, lalu di antara pengurus ribut umpamanya. Ya akhirnya yang satu diriin lagi masjid gitu. Namanya diusir ijtima. Ya susah untuk bersatu. Ya boleh, tapi tetap harus 40 minimal di mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya wa taqdimu khutbataini, dan mendahulukan dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Wa ilam yafhamu, sekalipun jamaah nggak paham. Ya, makanya jangan heran kalau ada beberapa masjid yang tetap mempertahankan khutbah dengan bahasa Arab. Ya, kayak di Masjid Pasar Tebet. Ya, lah nggak enak kalau dengan bahasa Arab cepat. Dan itu juga lagi dihafal udah. Ya, itu juga biasanya. Ya, itu juga enak cepat. Maka kesianan jamaah nggak paham. Tapi secara hukum sah, itu lebih abdol. Tapi paling enggak ya jangan ya khutbah kedua bukan bahasa Arab. Ya, kan ada khutbah pertama ya habis muqaddimah bahasa Arab, kemudian kan dijelaskan isi khutbahnya. Lalu khutbah kedua yang harusnya murni bahasa Arab ya dicampur dengan bahasa Indonesia. Ya itu kalau di Asyafi'iyah langsung dipecat tuh Mekya Abdul Rasid, benar? Nggak boleh. Dia khusus. Harusnya kan bahasa Arab semua harusnya. Ya harusnya bahasa Arab semua. Khutbah pertama, khutbah kedua. Ya kan? Ya. Nah ini makanya usahakan khutbah kedua jangan dicampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa salin bahasa Arab. Kan ada kan yang kayak gitu. Terutama di masjid-masjid kantor. Kemudian kedua diulas. Ya, semacam apa? Iya, ringkasan dari khutbah pertama. Dia ngapain orang? Ya, itu. Jadi cukup dengan bahasa Arab aja, gitu. Ya, nggak usah dicampur dengan selain bahasa Arab. Ya, yang tentunya seharusnya apa? Pertama dan kedua itu dengan bahasa Arab. Warkanuha, dan rukun sahnya sholat Jumat atau rukun sholat Jumat, khutbah maaf. Ya, adapun rukun khutbah, hamdulillahi yaitu memuji Allah. Ya, memuji Allah. Ya. Entah itu Allah alhamdulillahi rabbil alamin atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, wassalatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihima, dengan lafaz ya memuji dan membaca sholawat. Ya,
yaitu dengan alhamdulillah atau nahmaduhu dan seterusnya. Lalu yang ketiga, wawasiyatun bitaqwa, wasiat takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Walau atiullaha, sekalipun ya dengan ucapan atiullaha, yaitu taatlah kepada Allah. Nah, yang tiga ini fi kullin, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Tiga ini harus, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, ingetin itu, pertama adalah memuji Allah, selawat dan wasiat takwa. Ini harus ada baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ya, yang dimaksud apa? Fi kullin. Berikutnya, wa qira'atin mubhimatin atau mubhamatin boleh. Dan membaca ayat yang dapat dipaham. Yang dapat dipaham. Apa? Ya apa saja. Asal jangan qaf, nun, alif lam mim. Nggak sah. Kenapa? Nggak dipaham. Karena itu bukan ayat, bukan kalimat. Itu potongan. Itu huruf hijaiyah. Yang namanya huruf hijaiyah ya sama dengan apa? Ya bahasa Indonesia. Ya. Kalau tidak berbentuk kalimat yang susah dipaham. Saya menyebutkan ABC, apa artinya? Ya padahal artinya sirup. Iya. Itu ya kalau yang sering beli ABC, ada lagi bilang kecap. Ya. Nggak punya arti dia, sama dengan alif, lam, mim. Apa? Enggak boleh tuh, nun, qaf. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Enggak bisa. Kenapa enggak dipaham itu ayat? Makanya setiap buku-buku tafsir menafsirkan ayat-ayat yang terdiri dari huruf hijaiyah, maka penafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu akan maksud daripada ayat tersebut. Enggak ada yang tahu, kan itu bukan kalimat. Bukan kalimat. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau mencoba menganalisa. Beliau tidak mengatakan apa penafsiran atau arti daripada ayat itu, enggak. Ya jangankan beliau ulama dulu aja enggak tahu. Ya kan? Tapi beliau menganalisa justru dengan potongan-potongan ayat ini, yaitu ya dari huruf hijaiyah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Beliau memberikan alasan, Nabi Muhammad kan ummi. Ummi itu buta huruf. Orang buta huruf itu bisa menyebutkan kata, ya entah itu benda dan sebagainya, tapi nggak bisa mengejak. Ya kan? Ya, dia bisa mengucapkan panci, pergi, tapi dia nggak bisa PERGI. Kalau dia bisa namanya bukan buta huruf. Nah, Rasulullah yang kenal, tadi bolak-balik kita baca salawat, An-Nabiyil Ummi. Kok bisa mengejak? Siapa yang ngajarin? Allah. Saya kira benar juga analisa beliau. Beliau bukan dari segi arti, bukan. Ya, dari segi bahwa Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa mengejak. Kok Rasulullah bisa mengejak? Berarti kan apa? Ya Allah yang ngajarin. Ya, membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umminya Rasul, ya saya pernah ditentang itu. Ustadz dan sembarangan katanya, Rasulullah kok Ustadz sebut buta huruf? Bukan penghinaan, saya bilang bukan penghinaan, itu penghormatan bagi Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai ummi itu penghormatan, karena dengan ummi membuktikan Al-Quran itu benar dari Allah. Itu ummi, tetap orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran itu hasil bacaan baginda Rasul terhadap kitab-kitab terdahulu. Alasannya ada cerita Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Itu kan ada di kitab-kitab dahulu. Dari mana dia tahu kalau bukan dari hasil baca? Itu nggak bisa baca, dituduh hasil baca. Apalagi bisa baca. Ya, itu kehormatan buat bagi Rasul. Tapi buat umatnya buta huruf, wah, cilaka 12. Ya, itu bencana bagi umatnya. Tapi bagi Rasul adalah kemuliaan. Karena untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tiga rukun tadi itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Ingetin ya, yaitu memuji Allah, salawat dan wasiat taqwa. Lalu ya membaca apa tadi itu? Membaca ayat yang dipaham fi ihdahuma, di salah satu, nggak harus dua-duanya, di salah satu daripada dua khutbah. Umumnya dibaca adalah di khutbah pertama, ya kan? Setelah menyampaikan isi khutbah, ya lalu membaca ayat. Setelah itu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Ada yang baca satu ayat, ada yang baca satu surat, boleh. Wal asri, boleh. Demi masa, jadi terjemahin, jangan diterjemahin. Ada dulu, ya wal asri, demi masa. Alhamdulillah kita sudah termasuk, gitu kan? Ya ada orang boleh-boleh aja sih. Ya kayak itu juga ada. Ya fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Ya barakallah. Ya nggak usah diartikan, orang pada tahu lah. Ya jadi cukup baca ayat aja. Ya satu surat gimana? Boleh, tapi yang pendek. Ya jangan satu surat surat Baqarah ya orang tinggal. Yang pendek. Ya yang biasanya orang wal asri sih biasanya. Ya nggak apa-apa. Ya satu ayat ya yang dipaham, tapi ya yang dipaham. Ya seperti alif lam mim kan satu ayat hitungannya tuh. Qaf nun satu ayat. Tapi nggak sah. Kenapa? Karena nggak dipaham. Wa du'amil mu'minina bi ukhrawiyin, dan mendoakan orang mukmin ya untuk di akhirat. Bisaniyatin, khusus di khutbah kedua. Ya, maka khutbah pertama itu nggak ada doa untuk mukminin mukminat. Ya, cukup khotib menyuruh jamaah itu apa? Ya, yaitu berdoa ya. Di khutbah kedua ya. Nah, jadi yang beda ini tadi tiga rukun itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, adapun baca Quran ya, baca ayat yang dipahami ini di khutbah pertama umumnya. Nah, di khutbah kedua di samping yang tiga tadi tambah doa lil mu'minina wal mu'minat. Ya, doa untuk orang-orang beriman. Wa syartu julusin bainahuma bituma'ninatin, dan syarat duduk di antara dua khutbah dengan tumakninah. Ya, jangan buru-buru duduknya. Ya, habis diri selesai khutbah pertama duduk bangun lagi. Ya, harus ada tumakninah. Lama dikit. Nah, untuk itu ya orang kita supaya ya khotib nggak buru-buru bangun, disitulah ya Bilal baca apa? Salawat, ya kan? Di antara dua khutbah kan baca salawat kan? Baca salawat. Ini yang suka jadi khutbah, jadi muadzin, baca salawat kan? Ya, itu maksudnya itu. Padahal itu nggak ada. Di sini kagak ada aturannya. Baca salawat di antara dua khutbah. Nggak ada sebenarnya. Cuma kan orang kita ini, ulama kita luar biasa. Ya kan? Supaya ya khotib ini nggak langsung bangun begitu duduk langsung bangun. Makanya disitulah ya Bilal membaca apa? Salawat kan? Ya, salawat. Nah, kita sebagai makmum dianjurkan berdoa di situ bainal khutbatain, waktu yang mustajab. Jadi nggak perlu kita nungguin Bilal baca salawat. Begitu imam duduk, langsung aja kita akan tangan. Kalau nungguin, ya selesainya Bilal baca salawat, doanya pendek kan, dikit dapatnya. Ya, jadi begitu duduk, ya kita berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi duduk di antara dua khutbah. Ya. Makanya disitulah disediakan kursi. Disediakan kursi. Bagaimana? Kalau mimbarnya nggak ada kursinya, ya duduk aja di bawah. Ya diubin duduk. Ya jangan nggak duduk. Ya duduk. Ya makanya julus ini rukun khutbah. Ya makanya harus disediakan kursi. Ya umpamanya
nggak ada kursinya, ya kita punya inisiatif. Jangan terus berdiri, jangan. Ya duduk di bawah. Ya. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Kemudian wa muwalatun urfan baina arkanihima, dan berturut-turut ukuran tradisi antara rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah. Wa bainahuma wa bainas sholati, antara dua khutbah dan sholat Jumat. Harus mualah. Artinya Pak, jangan dipisah dengan waktu yang lama. Waktu yang lama. Ya, jangan dipisah oleh waktu yang lama. Ya. Gimana kalau imamnya batal, khotibnya batal? Ya. Khotibnya batal. Ya, diwudu. Itu nggak termasuk pemisah antara sholat dengan dua khutbah dalam waktu yang lama. Artinya apa? Sah, nggak apa-apa. Tungguin khotib wudu, nggak apa-apa. Kecuali dia mandi, ya, nah, itu bisa nggak sah, nggak mualah, nggak berturut-turut. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Ya, yaitu wabaina sholati, ya, di antara dua khutbah dan sholat. Watuhrun, dan harus suci khotibnya. Wasatrun, dan harus menutup aurat. Baqiyamun, dan khotib ya berdiri, liqadirin, bagi yang mampu berdiri. Mau berdiri boleh pakai kursi. Ya, tapi kalau ya, apa namanya, nggak mau berdiri, udah serahin yang mampu berdiri dah. Wa yajibu isma'ul arba'ina, dan wajib memperdengarkan makmum yang berjumlah 40. Kalau sekarang nggak masalah, karena ada pengeras suara. Kalau dulu nggak ada pengeras suara, ya suaranya harus keras, sehingga 40 jamaah itu dengar. Allazi tanaqadu bihil jum'atu, yang mana dengan mereka menjadi sah sholat Jumat. Ya, menjadi sah sholat Jumat. Kemudian kok arkanuhuma lagi nih? Bihim asyalatul jum'ah. Arkanuhuma, adapun rukun-rukun sholat Jumat, ayat akhara ihramu man la tan'aqidu bihim al-jumu'atu, yaitu takbir ihramnya orang yang ya tidak menjadi atau tidak membuat sah sholat Jumat, an ihrami man tan'aqidu bihim, ya, setelah takbiratul ihramnya orang yang sah sholat Jumat. Ini namanya ada 40, ya, 40 orang dewasa. Kemudian sisanya ada 20 orang anak kecil. Justru ketika takbiratul ihram anak kecil duluan, baru yang dewasa. Jadi bisa nggak sah. Nggak sah. Jadi yang dewasa dulu yang dianggap sah sholat Jumatnya. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting. Nah, ini kan ukurannya adalah takbiratul ihram. Itu makanya kalau ta'addud di Jum'ah itu disyaratkan, ya, kalau memang terjadi masjid banyak, ya justru ya yang sah itu ya semuanya sih sah, cuma ada peraturan kalau memang nggak mungkin, apa namanya, masih mungkin satu masjid lalu dia membuat masjid lain, ini disyaratkan yang lebih dahulu sholat itu yang sah, ya, yang sah. Makanya jangan lama-lama, ya, apa namanya, memulai untuk sholat Jumat. Begitu masuk waktu ya langsung gitu, ya, itu nanti jadi ukuran itu. Kemudian berikutnya nanggung ini far'un, cabang permasalahan ini juga dijelaskan. Man lahu maskanani, orang yang punya dua tempat tinggal, ya ojak lah gampangnya, ya. Bi baladaini, di dua kota, balad. Wal ibratu bima kathurat bihi iqamatu. Jadi yang dilihat di mana, ya, dia lebih banyak tinggal. Kathurat itu apa? Banyak dia tinggal.
Lebih lama gimana? Di Citayam apa Menteng Dalam? Ya, itu gampangnya. Ya, itu yang dilihat. Ya, kasurat fihi iqamatuhu. Fima fihi ahluhu, yaitu ya bersama keluarganya. Wa maluhu, dan juga ada harta bendanya. Fa in istawaya, maka jika dua-duanya sama, dua-duanya sama. Di sono 3 hari, di sini 3 hari. Umpamanya. Berarti kan sama kan? Ya, sama. Sama istawaya. Fil kulli, di tiap-tiap 2 tempat tinggalnya. Lalu yang lihat yang di mana? Babil mahalil ladzi huwa fihi yala iqamatil jum'ati. Maka ya tergantung tempat di mana dia berada di tempat itu ketika salat Jumat dilaksanakan atau didirikan. Di situlah. Ya, sama nih. Ya, 3 hari 3 hari, dia punya 2 rumah nih tempat tinggal. Ya kan? Ya, ini yang lebih dekat yang mana? Nah, kalau rumah dia lebih dekat ke masjid, umpamanya, ya, rumah Sri Tua lah katakan, disitulah dia wajib salat Jumat. Ya, ribet banget teman. Ya, banyak 2 rumah. Ya, karena demikianlah ya tentang salat Jumat yang merupakan anugerah Allah untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau hari Jumat ini pilihan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ya, kalau hari Sabtu juga Allah perintahkan. Kita beruntung nih menjadi umat Nabi. Dulu Yahudi Allah perintahkan 1 hari penuh, hari Jumat nggak boleh ngapa-ngapain kecuali ibadah. Sementara kita oleh Allah hanya disuruh beberapa waktu, nggak sampai jam-jaman nggak. Ya, ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati minal jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Ya, itu paling ya sejam lah, sejam juga nggak ada. Ya katakanlah sejam lah, sejam. Gitu. Kalau datang dari awal-awal sampai selesai Jumat, sejam lah kurang lebih. Ya, sejam. Dulu Yahudi sehari penuh. Udah Allah ringanin kasih sejam, masih nggak mau juga. Bangetan. Ya, coba dulu zaman Nabi Daud. Nabi Daud itu ayat itu. Ya, itu sehari penuh nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, adik kita justru apa umat Nabi Muhammad ya paling sejam lah. Makanya kata Allah, "Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardh." Kalau saya sholat Jumat cari duit lagi, gitu. Cari duit lagi, bekerja lagi, nggak seharian penuh. Ya, ini nggak seharian penuh masih aja ada yang nggak mau. Ya, jadi ya itulah keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang kita minta. Ya, ketika para sahabat lapor bahwa mereka keberatan kalau Allah tetap menuntut apa yang tergores dalam hati kami untuk tidak melakukan, tidak mengucapkan, kami mampu. Tapi kalau tergores apa yang terkait dalam hati kami, itu kami nggak mampu untuk mencegahnya. Ya kan? Sealim-alimnya orang terkadang pengen juga berbuat maksiat, pengen doang, tapi nggak dilakukan, nggak. Ya, terlintas dalam hatinya gitu keinginan. Apakah itu dituntut? Ya, dulu dituntut. Ya, makanya turun firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami ya seperti Engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu dengan beban yang berat. Makanya Allah kasih keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sesuai dengan doa dari pengarang, betul-betul kita bisa memanfaatkan keutamaan dari Jumat. Ya paling enggak memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena baca salawat tuntutannya enggak banyak. Kalau baca Quran, memegang Al-Quran kan wudhu dulu. Kan? Mau sholat juga wudhu dulu. Tapi baca salawat enggak perlu wudhu. Ya, enggak perlu. Sambil tiduran boleh, jongkok boleh, duduk boleh, gitu. Ya, manfaatkanlah keutamaan hari Jumat untuk membaca salawat. Mudah-mudahan kita mampu, amin ya rabbal alamin. Kira cukup, wallahu a'lam bishawab.